Baik pemirsa, akhirnya ya kita sampai di kondisi kita semua bisa bilang bahwa pandemi sudah usai. Karena ini kemarin kan sudah ada pernyataan ya dari pemerintah yang akhirnya mengumumkan kita secara resmi masuk ke fase endemi. Nah, momen ini patut kita rayakan karena kita berhasil melewati 3 tahun yang begitu berat. Apa yang saya alami, apa yang Anda alami, kita semua ini punya beragam cerita menyeramkan saat pandemi dan begitu banyak kehilangan. Baik, kita akan coba keluarkan data pertama saya di sebelah saya pemirsa. Jadi yang mengumumkan kemarin adalah Presiden Joko Widodo sendiri dengan pertimbangan konfirmasi harian kasus COVID mendekati nihil. Kemudian juga ada Sero Survei yang menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Jadi sejak kasus corona pertama kali diumumkan di Maret 2020 sampai di titik dinyatakan masuk endemi, total pemirsa ini sudah ada 6.800.000 atau 6,8 juta orang ya yang kemarin ada kasusnya. Jadi ketika Presiden mengumumkan kemarin, Presiden juga mengingatkan bahwa endemi ini bukan berarti corona hilang, tapi coronanya sudah mulai terkendali dan kita juga tetap harus jaga kesehatan. Kalau kena, maka ini Anda harus bayar perawatan dan pengobatan sendiri. Nah, kita akan tampilkan. Jadi kemarin Presiden bilang seperti ini pemirsa. Ini hati-hati kalau misalnya sudah masuk endemi. Kalau kena COVID-19, bayar. Jadi saat ini masih ditanggung pemerintah. Begitu masuk di endemi nanti, atau sekarang yang sebenarnya sudah masuk, jadi jangan langsung tepuk tangan, sakit COVID-19 bayar, konsekuensinya seperti itu. Oke, ini sepertinya ada kesalahan penyampaian atau apa, tapi pernyataan Presiden ini kalau kena COVID bayar, kemudian buru-buru diklarifikasi para pembantu Presiden. Ada pernyataan dari Menko PMK, Muhadjir Effendi yang bilang seperti ini pemirsa. Jadi kalau misal dikatakan bahwa nanti bakal bayar, bukan begitu katanya. Jadi karena nanti mekanisme pembayarannya akan ditanggung melalui BPJS Kesehatan. Oke, nanti akan kita lihat ya bagaimana nanti pembuktiannya. Nah, komunikasi yang terlihat kurang kompak di level pusat ini, kita berharap jangan sampai terulang dalam penanganan masa endemi kali ini. Kita harus belajar dari penanganan pandemi di mana terlalu banyak informasi yang ujung-ujungnya membuat bingung masyarakat. Kali ini, selain soal apakah kita sekarang ditanggung negara atau tidak ketika masuk endemi, istilah pencabutan endemi, dalam tanda kutip ya, ini dianggap kurang tepat oleh para ahli. Ada pernyataan dari mantan Direktur Penyakit Menular Badan Kesehatan Dunia atau WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga, yang menilai bahwa istilah yang dipakai Presiden ini tidak tepat. Jadi untuk memastikan situasi itu masih pandemi atau tidak adalah urusannya WHO yang menilai keadaan dunia, bukan satu negara saja. Dan Indonesia sendiri juga sebenarnya tidak pernah mengeluarkan ketetapan bahwa sedang berada dalam pandemi. Sebaiknya, menurut para ahli, yang diusulkan adalah pemerintah baiknya menggunakan istilah pencabutan status kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia karena wabah penularan COVID sudah teratasi. Oke, yuk kompak yuk, bisa lah semuanya ya. Tapi ya pemirsa, bicara soal endemi ini, jangan lupakan untuk sampai ke tahap ini kita semua melewati masa yang panjang sekali. Saya ajak Anda melihat sedikit kilas fakta pada saat itu ya. Saya akan tampilkan, kita masuk ke data berikutnya. Oke, ini adalah data atau juga angka dari fakta yang kita lalui selama ini pemirsa. Bahwa pasien sembuh ada di angka 6.600.000 orang. Kemudian angka kematian di angka 161.000. Ada 756 dokter yang meninggal dunia, kemudian juga ada 718 perawat, disertai juga ada 421 bidan. Ini semua juga meninggal dunia pada saat pandemi. Kemudian juga kita sempat mengingat ada 50.000 kasus per hari, ada publik figur yang ikut-ikutan menyebarkan hoaks COVID, lalu muncul teori konspirasi lah, ada chemtrail lah, dan anti vaksin dan sebagainya. Ini semua kita lalui, and guess what? Kita survive sampai saat ini. Jadi kita bersyukur sekali bertahan sejauh ini dan sudah sepatutnya kita tidak melupakan apa yang terjadi, cara hidup kita juga sudah berubah, perspektif kita berubah dan hilangnya orang-orang yang tersayang. Metropedia kali ini kami khususkan untuk mereka yang berpulang saat melawan kejamnya virus corona. Gitu. Nah, oleh karena itu pemirsa, apa yang sudah kita lalui selama 3 tahun pandemi jangan sampai sia-sia. Karena sadar tidak sadar, ada ternyata kebiasaan baik yang pasca pandemi ini terus menempel dengan kita sampai saat ini. Kami coba tampilkan di sebelah saya ini pemirsa, ada beberapa kebiasaan baik yang kalau Anda rasakan sampai saat ini masih kita lakukan ya.
Siapa yang sampai saat ini kalau misalnya Anda duduk atau di mana-mana semprot sana sini atau cuci tangan sering-sering. Nah, ini yang terus kita lakukan ya. Jadi dikit-dikit semprot. Jadi kalau sudah sebelum pandemi ini dilakukan, sekarang kita lakukan lagi. Nah, terus misalnya adalah kalau misalnya Anda dulu di peper-peper seperti ini atau di baju Anda langsung makan, sekarang udah nggak lagi. Jadi cuci tangan dulu. Ada juga sekarang yang lebih sadar pakai masker. Jadi kalau misalnya Anda merasa tidak fit, ini pakai masker, ini menjadi kebiasaan baru kita ya. Nggak perlu merasa malu lagi atau takut jelek kalau pakai masker. Malah sekarang supaya cakep malah pakai masker kan begitu ya. Nah tentu saja poin terakhir ini kita adalah yang terakhir pemirsa, suka olahraga. Jadi merasa butuh bergerak dan butuh sinar matahari untuk bisa tetap sehat. Begitu. Jadi terakhir nih pemirsa, karena kita sudah masuk di fase endemi, berarti kalau kita kena COVID aturannya juga sudah berubah ya. Anda harus cari tahu apakah perlu isoman atau tidak nanti, kemudian aturan pakai masker di publik seperti apa, dan aturan lainnya seperti apa. Yuk kita sama-sama cari tahu. Oke? Sekali lagi selamat pemirsa, kita semua selamat hingga di titik ini. Sekian Metropedia untuk kali ini.